Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raditya Aziz Putra. Saya di sini akan menjelaskan materi mengenai agama dan tantangan radikalisme. Untuk pengertiannya sendiri, radikal adalah suatu pemahaman yang menuntut perubahan sosial dan politik yang ekstrim, seringkali menggunakan cara-cara pemaksaan dan juga kekerasan untuk mencapai tujuan tertentu. Kemudian istilah teologis dalam Islam yaitu yang pertama dulu, yaitu sikap melampaui batas yang telah digariskan oleh syariat Islam. Orang yang dulu cenderung merasa pemahaman agamanya adalah yang paling suci. Kemudian ifrat, yaitu sikap beragama yang terlalu kaku, keras, ketat, dan tekstual tanpa kelonggaran. Sikap ini menolak adanya perbedaan pendapat. Kemudian tafrid, yaitu kebalikannya, yaitu sikap beragama yang terlalu menyepelekan, menggampangkan, sehingga sikap ini tuh cenderung mengabaikan aturan baku dari syariat Islam itu sendiri. Kemudian akar penyebab radikalisme itu yang pertama adalah faktor pemahaman agama. Jadi kelompok radikal memahami ayat-ayat perang atau kitab secara sepotong-potong tanpa melihat asbab nuzulnya atau sejarah turunnya ayat, sehingga ayat yang seharusnya hanya berlaku untuk membela diri menjadi sebuah dorongan untuk melakukannya radikalisme. Kemudian faktor sosial politik, kelompok radikal memanfaatkan kekecewaan masyarakat terhadap korupsi dan ketidakadilan dengan memelintir ajaran agama untuk membenarkan tindakan kekerasan. Kemudian faktor dari psikologis, yaitu mereka merekrut dan mengincar anak muda yang awam sehingga mereka mudah dimanipulasi atau didoktrin bahwa melakukan aksi kekerasan atas nama agama adalah jalur cepat masuk surga. Dua perspektif dalam Islam, yaitu yang pertama dari surat Al-Baqarah ayat 143, yaitu menjelaskan bahwa Islam itu mengajarkan keseimbangan dalam beragama, tidak bersikap ekstrim atau berlebihan, tetapi juga tidak mengabaikan ajaran agamanya. Sikap moderat ini itu mendorong umat Islam untuk berlaku adil, toleran, dan menjaga keharmonisan. Kemudian di hadis riwayat Imam Ahmad dan An-Nasai itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperingatkan umatnya agar menghindari sikap berlebihan dalam beragama karena dapat membawa kehancuran. Kemudian rekonstruksi makna jihad. Jadi jihad di sini tidak hanya berarti perang, tetapi mencakup segala bentuk usaha sungguh-sungguh untuk kebaikan. Contohnya menuntut ilmu, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memperbaiki diri. Oke. Jadi kemudian dampak radikalisme terhadap agama yang pertama merusak ukhuwah Islamiyah atau persaudaraan sesama Muslim, kemudian memunculkan Islamfobia di dunia internasional, di mana Islam dicap sebagai agama kekerasan sehingga menyulitkan dakwah Islam yang damai. Kemudian dampak radikalisme terhadap negara. Yang pertama yaitu mengancam konsensus nasional seperti Pancasila dan juga NKRI, karena kelompok radikal biasanya ingin mengganti sistem negara secara paksa. Kemudian menimbulkan konflik horizontal, teror, hilangnya rasa aman, serta menghancurkannya stabilitas ekonomi dan pembangunan negara. Berdasarkan permasalahan tersebut, saya merumuskan solusinya, yaitu yang pertama adalah edukasi modernisasi, yaitu penanaman nilai wasatiyah dan pemahaman tentang perbedaan pendapat. Perlu dilakukannya sejak dini agar masyarakat lebih toleran dan tidak mudah terpengaruh terhadap paham radikalisme. Kemudian narasi positif di media sosial, yaitu menyebarkan pesan Islam yang damai, serta mengedukasi masyarakat, serta meluruskan informasi keagamaan yang menyesatkan. Kemudian peningkatan kesejahteraan masyarakat, pemberdayaan ekonomi, dan sinergi pemerintah dan lembaga sosial dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat mengurangi kerentanan terhadap pengaruhnya radikalisme. Nah, kesimpulan dari materi ini yaitu radikalisme yang mengatasnamakan agama bukanlah cerminan ajaran Islam yang sebenarnya, melainkan akibat pemahaman yang menyimpang serta pemanfaatan isu sosial dan psikologis. Islam sebagai agama wasatiyah mengajarkan keseimbangan dan menolak sikap ekstrim. Karena itu upaya pencegahan radikalisme perlu dilakukan melalui pendidikan moderasi, penyebaran narasi damai di media sosial, serta penguatan keadilan sosial dan ekonomi. Dengan memahami jihad secara tepat sebagai perjuangan membangun kebaikan dan mengendalikan diri, umat Islam dapat menunjukkan wajah Islam yang damai dan membawa rahmat bagi semesta alam. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.